channel Arus Alhamdulillah pada siang ini berada di Gedung Dakwah Anas, Jalan Martanegara, Bandung. Pada kesempatan hari ini berkumpul ada beberapa tokoh masyarakat aktivis. Selamat siang Pak Sugeng, Pak Purnomo, Pak Dindin, beserta Pak Rijal Padilah. Pada kesempatan ini kami ingin menggali rekam jejak bahwa demokrasi selama ini sudah runtuh. Terkait dengan safari politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terkait dengan rencana safari Jokowi di daerah Jawa Barat. Saya menanggapi bahwa safari Jokowi harus ditolak. Tidak ada. Jokowi merupakan orang yang sudah banyak membuat kesalahan terhadap bangsa Indonesia ini. Terutama sejak berkuasa 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2014 sampai dengan 2024. Bahkan akhir-akhir ini semakin kentara pengkhianatannya, pengucapannya dengan adanya sidang-sidang yang terakhir, sidang pra-peradilan yang notabene tidak pernah hadir, meskipun sebelumnya para termul itu mengatakan pasti hadir. Ingat para termul, jangan kamu bergembira sekarang. Ada saatnya kamu masuk penjara karena kamu lantang bicara membela Jokowi, pada sama sekali apa yang Anda katakan itu. Kenapa Jokowi tidak bisa dipercaya? Berkali-kali Jokowi membuktikan memang tidak bisa dipercaya. Apakah sejak mulai pembentukannya, waktu itu ada namanya pendirian penasihat ideologi Pancasila, sampai terus menerima tenaga kerja, sampai terus pembentukan IKN dan sampai akhir penguasanya. Jadi pada intinya Jokowi harus lenyap dari bangsa Indonesia ini. Sekali lagi saya akhiri penyampaian saya. Jokowi kenapa harus lenyap? Karena Jokowi telah menghancurkan, yang diwariskan baik kepada Prabowo maupun kita khawatir pada masa-masa depan selanjutnya. Itulah yang saya sampaikan. Semoga bangsa Indonesia tetap mengingat Jokowi adalah pengkhianat, Jokowi adalah perusak, dan Jokowi adalah raja bohong, raja tipu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru selesai kumpul di Bandung para tokoh untuk segera mengambil langkah selanjutnya dalam rangka penolakan kedatangan Jokowi di daerah Jawa Barat. Kenapa kita harus tolak kedatangan Jokowi? Yang pertama adalah apa yang dilakukan Jokowi ini merupakan mencuri start dalam rangka pemilu yang akan datang. Ini pemerintahan Prabowo baru 1,5 tahun, jadi baru akan 3,5 tahun lagi baru akan terjadi pemilu lagi. Seandainya ini diikuti oleh para ketua partai yang lain, bayangkan bagaimana sibuknya pemerintahan sekarang, rakyat juga menghadapinya juga bingung. Berapa partai? Kalau tidak salah 30 partai terdaftar itu, wah repot kita. Jadi akan mengganggu kepada stabilitas yang sedang diusahakan oleh pemerintahan Prabowo untuk menjadi satu pemerintahan yang bagus. Yang kedua, Presiden Jokowi masih banyak hutang tentang hukum yang belum terselesaikan.
yaitu tentang ijazah palsu. Ijazah palsu saja belum tuntas, belum yang lain-lain. Kenapa harus berpikir untuk yang akan datang yang waktunya masih jauh? Yang ketiga, apa yang dilakukan Presiden Jokowi, contoh di Lampung, ada yang kelompok menerima, ada kelompok yang tidak menerima. Ini bisa akan terjadi konflik horizontal di dalam kehidupan berbangsa negara ini. Oleh karenanya, seandainya Jokowi keliling seluruh Indonesia, bisa kita bayangkan dampak apa tentang sisi keamanan yang akan terjadi. Oleh karenanya, kami baru selesai kumpul di Martoko Jabar, kita akan melakukan langkah ke DPRD tingkat 1 Jabar untuk melakukan penolakan. Karena belum waktunya untuk melakukan safari politik. Masih ada tanggung jawab Jokowi yang harus diselesaikan sebagai pertanggungan jawab selama 10 tahun menjabat. Selama 10 tahun menjabat, Jokowi Widodo telah menimbulkan atau meninggalkan beban yang sangat berat dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sekarang dilanjutkan pemerintahan itu menjadi tanggung jawab Presiden Prabowo. Hal ini tidak mudah terselesaikan apabila langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terganggu kembali oleh langkah-langkah politik yang semestinya tidak perlu dilakukan. Selanjutnya kami mengharap kepada rakyat Jawa Barat, hadirilah bersama-sama kita nanti ke DPRD tingkat 1 Jabar pada hari Kamis jam 9 pagi 2-3 hari akan datang, dan kepada bangsa Indonesia di seluruh daerah adakan hal yang sama tentang penolakan kedatangan yang belum waktunya dan bisa menimbulkan konflik horizontal. Selamat berjuang seluruh rakyat Indonesia, selamat berjuang Presiden Prabowo. Saya berharap, semua rakyat berharap Presiden Prabowo tetap berpihak kepada rakyat. Sesuai janji Presiden Prabowo 1 Juli, Presiden Prabowo akan menegakkan hukum tajam atas, tajam ke bawah. Merdeka! Ya, luar biasa. Tinggal kita debat ini nih, bagaimana tanggapannya terkait safari politik Pak Jokowi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah ditegaskan bahwa akan ada sebuah gerakan ya, para tokoh di Jawa Barat untuk memberikan warning sebetulnya ya. Kalau di masyarakat penduduk Jawa Barat pada umumnya, saya meyakini sangat tidak sudi, sangat tidak suka dengan kehadiran Jokowi itu. Saya sudah mencoba ke beberapa simpul-simpul massa, organisasi maupun harokat. Tapi sekarang ini kita akan mencoba untuk hadir datang tadi sudah dijelaskan DPRD, karena kami melihat sampai sekarang ini dari sejak awal persiapan Pak Jokowi katanya mau safari politik, tidak ada sebuah respon dari para politisi. Jadi di sini sebetulnya seharusnya yang punya banyak kepentingan adalah partai-partai politik. Kenapa? Karena Jokowi akan safari politik di seluruh Indonesia itu untuk atas nama partai yang disebut partainya itu PSI. Nah, kalau sudah begini nih gimana partai yang lain? Ya, kenapa diam aja begitu? Kan ini masalahnya lebih kepada, kalau saya katakan dari sisi etika politik, ini sangat tidak menghargai partai-partai yang lain. Ya, ini curi start dalam kutip istilahnya, ya kan? Nah, ada orang yang bilang ya mereka suka-suka. Nah, kalau suka-suka berarti memang banyak duitnya. Nah, kalau sampai seluruh Indonesia masih jauh ke 2029, kebayang itu nanti berapa biaya akan dihabiskan untuk kepentingan politik koloninya Jokowi. Ini dari mana duitnya? Ini juga harus dipertanyakan. Siapa yang bisa mempertanyakan dan siapa yang bisa mengungkap? Hanya dua sebetulnya dari institusi negara yang bisa melakukan itu adalah PPATK. PPATK harus berani mencari sebuah upaya-upaya atau informasi tentang dana
partai politik dan mainnya Jokowi. Karena bukan sekedar hanya membiayai orang istilah orang itu nama abringan ke beberapa kota besar. Tapi beliau kan juga di beberapa daerah ada sampaian segala macam. Nah ini PPT kan jangan kita diam. Partai pun sama. Jadi partai juga harus bisa memberikan sebuah upaya pengawasan terhadap kegiatan politik, ya politik yang dianggap, saya pikir kalau sudah melakukan partai ini kegiatan yang senior, gitu kan? Nah ini yang perlu jadi perhatian kita, sehingga saya berharap nanti DPRD paling tidak kita punya rencana sebenarnya ke DPR, kita menghargai dulu ya Jawa Barat ini di DPRD, berharap bisa menerima kita semua untuk beraudiensi, untuk berdiskusi sampai sejauh mana para politisi ini tergerak. Jadi yang tergerak bukan hanya masyarakat, solusi yang paling depan adalah para politisi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah barusan sudah didengar semuanya, sudah jelas bahwa nanti ada satu gerakan di Jawa Barat yang mana menolak keras bahwa kedatangan Pak Jokowi. Nah, kita lanjut ke Bung Harja Fadila. Nah, biasa disapa Kang Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami telah bersepakat bahwa memang Jokowi itu tidak pantas, tidak layak, dan tidak menghormati masyarakat penduduk Jawa Barat apabila memaksakan untuk hadir di Jawa Barat dalam rangka safarinya. Karena kita semua tahu bahwa safarinya itu bernuansa politik. Ya. Terbukti bahwa dia menggunakan kamuflase Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tapi sebenarnya juga itu multidimensional kalau menurut saya. Kepentingan dirinya sendiri, gitu kan, yaitu ingin pemulihan atas namanya yang sudah tidak baik dan cemar di masyarakat. Dia ingin buktikan bahwa dia masih diterima oleh masyarakat, tentu kan tidak. Tapi dengan penolakan ini kita telah membuktikan sebenarnya bahwa Jokowi itu tidak layak untuk diterima lagi oleh masyarakat, gitu. Kemudian juga dia untuk kepentingan anaknya Gibran yang bahasa Sunda nama ngadodoho, itu kan, sedang melihat-lihat, mengintip, gitu kan, peluang-peluang untuk mengkudeta presiden di saat perjalanan masa jabatannya. Oleh karena itu ini juga merupakan sesuatu yang bahaya, gitu kan, untuk perjuangan keinginan dari Jokowi untuk putranya. Yang ketiga itu PSI sendiri. PSI ini partai kecil ini, gitu kan, tapi sok gede itu. Dia adalah partai yang asalnya hanya bunga saja, sekarang seperti ingin jadi gajah, gitu kan. Dan sayangnya untuk menjadi gajah dia harus menginjak-injak dulu kepala kerbau, jadi menista partai besar, gitu kan. Saya kira sudah banyak yang harusnya tersinggung dengan ini, gitu kan, cara membesarkan partai dengan menginjak-injak partai lain. Saya kira itu adalah suatu perbuatan yang tidak etis, ya, tidak demokratis, gitu. Kayaknya ini juga bahaya politik. Jadi Jokowi itu melakukan langkah-langkah yang disebut dengan bahaya politik, gitu. Dan sebenarnya kita tidak boleh membiarkan Jokowi berkeliaran di muka bumi. Jokowi itu harusnya ditahan, Jokowi itu harus ditangkap, Jokowi itu harus diadili itu atas dosa-dosa politik yang telah dia lakukan. Jadi ini seharusnya sekarang seluruh rakyat Indonesia ini harus mengupayakan agar Jokowi ditangkap, Jokowi ditahan, Jokowi diadili, mempertanggungjawabkan atas segala kerusakan yang dilakukannya atas negeri ini, gitu. Harusnya itu, bukan berlengang-lengang keliling-keliling, bukan dibiarkan, gitu kan. Saya kira inilah tuntutan kita dan desakan kita kepada masyarakat sekaligus kepada penegak hukum. Kenapa ada hubungan penegak hukum? Karena pasti dana yang digunakan bukan dana yang benar, dana yang legal. Ini dana yang menjadi kecurigaan publik bahwa ia adalah orang yang menampung dana-dana haram, itu atau hasil korupsi lah, katakanlah, gitu, yang dia himpun dan ini digunakan untuk berkeliling-kelilingnya ini. Jadi dua institusi ini harus bergerak,
Tadi kalau dikatakan PPATK itu awal, kemudian yang kedua adalah KPK. KPK ini harus keluar dan harus memeriksa uang ini, dan kemudian juga Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dan Kejaksaan, karena dua institusi ini harus memantau dan melihat, memeriksa dana yang digunakan oleh Jokowi, karena di mana-mana dia bagi-bagi amplop, di mana-mana bagi sembako. Yang kita tahu sebenarnya itu adalah upaya untuk menciptakan orang rakyat masing-masing mencintainya. Kalau rakyat itu mencintai amplop, rakyat itu mencintai sembako, ini bukan mencintai Jokowi. Oleh karena itu kita nanti akan datang ke DPRD Jawa Barat dalam rangka menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Jawa Barat itu tidak sudi itu kan Jokowi datang menginjak-injak Tatar Sunda, menginjak-injak tanah Jawa Barat ini, karena itu adalah penghinaan, penistaan terhadap masyarakat Jawa Barat atas kondisi dan perilakunya yang memang tidak terhormat dan perilakunya yang jahat dan pengkhianat. Oleh karena itu mari kita upayakan agar Jokowi ditangkap, agar Jokowi diadili dan dimaksudkan Gibran. Itulah tuntutan kita bersama. Allahu Akbar. Nah, kembali lagi ke Pak Purnomo. Langkah efektif apa sih kita harus bergerak ini ke DPRD? Ya, kita harus kumpul semua seluruh manusia Jawa Barat ya, harus kumpul semua pada besok hari Kamis di DPR. Dan mari kita sampaikan kepada badan yang mewakili rakyat. Nah, DPRD pun harus bisa menyampaikan kemana terserah, mau ke gubernur, mau kemana, begitu mau ke Jokowi. Ini Pak, rakyat Jawa Barat menolak kedatangan Pak Jokowi. Nah, jadi tolong Bapak jangan datang daripada terjadi konflik nanti. Kita kan selalu menjaga tidak boleh ada konflik. Mari kita jaga kebersamaan, ketentraman ya. Sehingga jalannya pemerintahan sekarang yang berusaha untuk memperbaiki lebih mudah, gitu maksud saya. Tidak boleh mengganggu pemerintahan sekarang. Oke, mari ke Pak Sugeng Waras dari supremasi hukum. Dilihat dari supremasi hukumnya bagaimana? Supremasi hukum. Dari dilihat supremasi hukum, tindakan dari Jokowi itu bagaimana? Ya, begini ya. Kalau boleh saya pinjam semacam istilah gitu, memang beda menghadapi orang buta dan orang tuli. Kita nggak bisa menghadapi orang buta dengan cara menunjukkan sesuatu untuk dilihat. Di sisi lain kita nggak bisa mengajak orang tuli biar kita berteriak-teriak sampai mampus. Kenapa? Masalahnya memang lain. Jokowi menurut saya punya kelainan, kekhususan, yaitu kalau dikatakan orang kurus, ganteng, orang tenang, saya nggak sependapat, meskipun faktanya begitu. Jadi yang saya menjadi secara tepat, dia itu orang yang sangat aneh. Jadi dari masa-masa lalu sampai sekarang, kalau orang mau menuntutkan dia, mau menjatuhkan dia, katakan mau membanting dia dengan banyak bantingan itu, justru banyak yang mendukung dia. Tapi bukan semua orang yang mendukung. Yang mendukung ternyata termo-termonya ini. Ya, kita tidak tahu pasti, tetapi sangat besar kemungkinan termo itu perutnya sudah dipenuhi dengan uang-uang haram Jokowi itu. Jadi secara hukum sudah lama dipraktekkan hukum itu ternyata tidak mampu. Jadi kalau kita bilang negara demokrasi yang berdasar hukum, penegakan hukum itu sangat-sangat lemah. Ya ini bisa akibat pimpinan nasional, atau juga bisa akibat diri sendiri Jokowi, atau akibat hubungan antara Jokowi dengan pimpinan nasional. Tapi yang jelas penegakan hukum tidak bisa berlaku. Jadi hukum yang cocok yaitu kalau dia orang buta, gebuki saja. Kalau orang tuli, gebuki juga. Jadi tidak ada di luar hukum. Tidak ada hukum yang bisa mampu. Oleh karenanya satu-satunya jalan, mari kita rakyat dengan penguasa-penguasa hukum yang
sekarang sedang bertugas. Kita tajami, kita boikoti agar Jokowi bukan apa-apa, tapi Jokowi adalah manusia yang seperti manusia Indonesia lainnya. Terima kasih. Nah, kembali Pak, ini dilihat dari nilai moral sama etika bagaimana Pak Didi? Iya, nilai dan etika secara politis tentu saja ini sangat bertentangan ya. Baik untuk kepentingan masyarakat banyak, pada akhirnya tadi sudah diulas, ada kemungkinan terjadi konflik regional ya, bahkan ketika sekalipun di Lampung saja sudah menunjukkan ada sebuah crash semacam itu ya. Ini sebetulnya apa sih sebenarnya kita harus pertanyakan ya, apa sebetulnya tujuannya itu? Apakah tadi seperti Pak Rija, dia ingin seolah-olah ingin mengembalikan citra nama baiknya? Nah, bagaimana mengembalikan citra baiknya dengan cara bagi-bagi sembako misalnya ya kan? Cuma bagi-bagi uang misalnya. Sementara kalau berbicara moral kan perilaku yang harus dirubah ya, perilaku yang harus dirubah. Misalnya satu kasus di soal ijazah, apa sih susahnya kalau dia mengatakan bahwa ada permintaan maaf, memang kami tidak menggunakan ijazah palsu, ya kan? Ya, atau dia punya ijazah yang asli, perlihatkan. Kenapa sih tidak seperti itu? Ini sebetulnya ada terlihat di situ ada degradasi moral dari diri Jokowi terkait dengan masalah-masalah yang politis itu. Ya, ijazah palsu masalah hukum. Secara politis itu sangat merusak, ya kan? Nah, ini sampai sekarang coba terjadi perecokannya, banyak bahkan ada korban-korban dikriminalisasi segala macam. Tapi kalau dia tadi betul-betul punya moral tinggi, ya banyak beberapa pemimpin negara atau beberapa ya kita tahu lah di Amerika Obama misalnya, di kita juga ada seorang profesor doktor yang memang mengakui ada sebuah kesalahan. Ini yang harusnya dia perlihatkan perilaku ini ya, bukan dengan cara ya, keliling kemana-mana ya, ke kota besar di Indonesia. Itu rencananya begitu ya, rencananya begitu ya. Nah, itu artinya dia sebetulnya ingin menutupi. Saya menduga keras ini menutupi kelemahan dia yang begitu besar dengan cara mendekatkan diri kepada masyarakat, tapi pendekatannya bukan pendekatan yang secara moralistik, ya kan? Pendekatan secara idealisme, ya, tapi pendekatan secara nilai-nilai kebohongan yang dibutuhkan, ya kan? Cuma ngasih sembako itu bohongan aja gitu ya kan, supaya masyarakat diam, ya kan? Padahal dia punya niat yang bisa saja orang punya niat baik atau niat buruk dengan cara-cara seperti itu. Masyarakat kita sudah pada pintar, makanya tadi katakan kalau datang dia ada hadir, Pak Ria katakan ada bawa sembako, ada bawa uang, itu rakyat tidak akan melihat Jokowi-nya, sebenarnya melihat uang dan sembakonya. Itu sebetulnya itu nilai moral yang harus dilakukan. Itu saya. Baik, tadi berbicara moral, etika, supermasi hukum, sosial. Nah, sekarang dilihat dari segi agama. Kan hujan, mohon maaf nih. Silakan. Iya, ngomong di agama, perbuatan Jokowi ini berbohong, berdusta, gitu kan? Ya. Itu salah satu ayat dari munafik, gitu ya, ambivalen. Ayatul munafik talatur, gitu, yaitu wa idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong bohong, itu 3 ciri munafik. Kalau ngomong bohong, gitu kan, idza hadatsa kadzab. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji ingkar, gitu kan. Dan yang ketiga wa idza tumina khona. Kalau dia diberi amanah, dia hianat. Gitu. Saya kira 3 ini ada pada perilaku ya Jokowi melalui juga perjalanan yang dilakukan saat ini. Jadi kita melihat terhadap perilaku munafik, kita anggap kemungkaran. Ya, kemungkaran itu, dan sebagai muslim, sebagai agama itu melihat kemungkaran harus diubah, nggak boleh dibiarkan. Gitu. Kalau membiarkan kemungkaran kita kena azab dari Allah. Jadi tidak boleh kita membiarkan.
man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi fadzalika adaful iman. Kalau engkau melihat kemungkaran, nah ini rumusnya dari Nabi ini, gitu kan? Maka falyughayyirhu biyadihi, maka ubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga. Begitu rumusan kesatunya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau kita nggak mampu, pakai omong-omong, pakai lisan, pakai ucapan, pakai pencegahan, nasihat dan seterusnya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu juga pakai hati, doa, gitu kan? Kita tidak mau masuk dalam ruang yang mungkar tadi. Itu fadzalika adaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Saya kira kita insya Allah minimum iman ada, doa pasti, tidak suka pada kemungkaran, itu kan perilaku tadi. Tapi jangan selesai di situ, ngomong, ayo teriakan, gitu kan. Nah ini kita masuk ke ruang DPR tuh ngomong, berteriak, menyampaikan, kan gitu. Tapi yang paling utama berbuat, action, dengan kemampuan tenaga, kerahkan, konsolidasi, demonstrasi, itu adalah hak yang memang dibenarkan oleh hukum, dibenarkan oleh etika dan moral, dibenarkan oleh agama. Saya kira jaminannya sangat kuat. Oleh karena itu, insya Allah, itu kan, Jokowi jangan merasa hebat. Allah maha hebat. Allah memuliakan, tapi Allah akan menghinakan. Dan itulah kekuasaan Allah. Insya Allah. Amin. Di akhir itu para ulama ada yang disampaikan, silakan dari posisi tadinya. Boleh 1 menit. Terima kasih. Jadi sebagai penutup dari saya ya, saya mengajak untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia ini bersatu padu, kita bersama-sama berjuang, berdaulat untuk menegakkan kejujuran, keadilan dan kebenaran. Maka tidak ada lain, semua itu berisiko. Saya mengajak bangsa Indonesia tidak usah gentar menghadapi risiko, karena orang yang nggak bergerak selemah apapun tetap ada risikonya. Maka kita lebih mulia kalau kita bergerak, berisiko dan menang. Itu merdeka. Silakan. Sebagai closing statement, saya menghimbau yang pertama kepada seluruh rakyat untuk bersama-sama menghadapi situasi yang tidak baik ini, menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kepada Pak Jokowi, Bapak mantan Presiden, berpikirlah, berbuatlah sebagai seorang negarawan. Jangan membuat keributan, jangan membuat konflik yang berkepanjangan sehingga mengganggu stabilitas keamanan. Yang ketiga, kepada Pak Presiden Prabowo, waktunya Bapak untuk menegakkan hukum sesuai janji Bapak pada waktu tanggal 1 Juli Polri. Dan Bapak tidak usah ragu-ragu, rakyat semua akan ada di belakang Bapak. Siapa Bapak Prabowo berbuat untuk kepentingan rakyat. Selamat berjuang. Nah, lanjut silakan Pak sebagai penutup. Ya, intinya begini kesimpulan saya bahwa untuk Pak Jokowi ya, walaupun Anda sudah memimpin 10 tahun, tapi jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ya. Banyak kebohongan yang terjadi dan merepotkan bangsa ini. Ya. Salah satu atau salah dua, salah tiga ya, yaitu terkait mobil SM4 yang digembar-gemborkan hingga dia menjadi viral, naik ke atas untuk bisa mengejar rating dia. Padahal nyata bohong gitu ya. Terkait juga soal IKN ya, yang muncul tiba-tiba itu ya, ibu kota
negara dan Nusantara, yang dia katakan bahwa ini menjadi ikon untuk sampai Asia Tenggara terbaik nanti, ibu kota kita di IKN. Dan sekarang sudah siap ratusan investor, gitu ya, paling tidak puluhan investor yang akan membantu mengembangkan dan menghadirkan ibu kota negara yang megah terjaga, ya kan, itu doa besar, ya kan, sampai sekarang yang jadi terlatar. Prabowo saja yang pusing, itu Prabowo itu sebenarnya presiden paling sial, ya, dia mengikuti Prabowo, tapi dia tidak tahu, tidak paham, atau pura-pura tidak tahu bahwa dia sudah masuk jembatan Batman istilah orang-orang muda, ya. Belum lagi yang lain-lain banyak ya. Coba sempat ngomong ya ketika kita kesulitan keuangan waktu itu ya, karena banyak terserap dalam infrastruktur sehingga masalah-masalah ekonomi kerakyatan terlantar. Dia bilang tenang, di saku saya ada 11.000 triliun di saku saya. Jangan benar lagi, ya kan? Apa yang dikatakan siapa yang dari PDIP ya, dia punya betul ya, mengatakan jangan-jangan yang sudah 10 triliun, tapi itu jangan-jangan ya, dugaan. Tapi itu paling tidak sebuah kebohongan. Bayangkan juga termasuk kereta api cepat. Apa itu tidak bukan kebohongan? Kebohongan besar. Kita rakyat Jawa Barat atau Bandung paling tidak, yang alhamdulillah ada bisa kereta cepat, tapi kita bukan orang-orang egois. Masyarakat Jawa Barat yakin bukan orang-orang yang ingin maju sendiri lah ya, usaha aja. Dengan adanya kereta cepat itu, banyak daerah yang lain yang juga terlantar, tidak bisa terjangkau, bahkan kereta api sekarang banyak utang. Gara-gara kita harus menanggung utang besar ke kereta api. Kenapa bohongnya? Dulu kan tidak bicara soal APBN. Ya, kalau tidak ada duit ya dia maksa sendiri, akhirnya rekomendasi keluar APBN. Tapi itu bukan kebohongan. Banyak sekali kebohongan. Saya telah mengatakan, Perpres 17 itu juga sebuah kebohongan yang mengatakan bahwa saya akan ampuni korban dari G30 SPKI. Memang ya seperti dikatakan Pak Pur dalam forum tadi ya, tidak mengatakan memang dia menyalahkan atau sebagai pelaku adalah umat Islam dan TNI. Tapi dengan kejadian seperti itu, dengan apalagi dengan Perpres melakukan sebuah bantuan khusus, ya bantuan khusus kepada para generasi PKI ini ya, itu kan menunjukkan bahwa pasti ada pihak lain yang telah menzalimi orang-orang yang lebih mampu. Nah, padahal kita tahu sejarahnya banyak ya, orang generasi muda atau sejarah. Siapa yang paling benar menzalimi, siapa yang paling benar merusak ya bangsa ini dan akan mengkudeta bangsa ini, negara ini. Jelas kan di situ. Di situ ada nilai pengutarbalikan sejarah. Ya, nuansanya begitu. Nah, nuansa ini nuansa kebohongan juga, bersusah begitu. Nah, sementara banyak sekali kejadian pelanggaran HAM yang sama sekali ya tidak dia tolerir. Jadi banyak ekor yang jelek. Yang saya katakan tadi, bereskan dulu itu, ya baru mendekati rakyat. Kalau nggak bisa beres, ya sudah dia berjalan di rumah gitu daripada libur dulu. Ya. Terima kasih. Hingga kembali terakhir. Ya, jadi pertama Jokowi itu untung ya tidak diberlakukan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Seharusnya tidak akan bisa selesai masa jabatannya itu, turun oleh MPR atas pertanggungjawaban politik atau tata negara, gitu kan. Tapi dia terus saja sekarang melenggang. Sekarang bergeser ke pertanggungjawaban hukum pidana, gitu kan. Jadi karena hukum tata negara sudah lewat, maka hukum pidana harus dijalankan. Artinya tadi tangkap adili proses hukum pidananya, gitu kan, sampai di penjara atau kalau perlu dengan dosa-dosa yang sangat tinggi dalam hukum, ya dihukum mati lah, gitu kan, dari sisi itu. Nah, yang kedua, imbauan
kan bagi kaum muslimin ini, umat Islam, baik itu para santri, kiai, habaib, ulama, gitu kan, orang yang baik lah, gitu kan, jangan membiarkan situasi ini bahwa Jokowi dan rezimnya, gitu kan, termasuk juga jaringannya itu zalim. Tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, kita akan berkualifikasi sebagai setan. Itu setan yang mendukung kezaliman, namanya syaiton natik. Gitu ya, setan pendukung kezaliman. Tapi kalau misalnya kita diam saja, tidak mendukung kezaliman, tapi diam saja membiarkan kezaliman, itu namanya setan bisu. Syaiton al-akhros. Nah, tinggal sekarang apa kita mau jadi setan atau menjadi manusia yang mulia? Kalau menjadi manusia mulia, berjuang, gitu kan, beramal ma'ruf, bernahi munkar, berjihad fisabilillah. Inilah lahannya, ini ladangnya saat ini di Indonesia yang sudah sedemikian rusak ini. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan kemudahan bagi kemenangan kita dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Alhamdulillah, karena waktu sudah memisahkan, ya channel Alusai kita akan bersambung di kemudian hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Semoga hidup ke depan berkah, dapat rezeki serta umur yang panjang. Amin. Oke, kita sama-sama channel Alusai.